Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Intan Sari dengan NIM 25140701, kelas PGMIE BP25, Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kejayaan Bani Umayyah di timur dari awal berdiri hingga menghadapi tantangan kekuasaan di Damaskus dengan mata kuliah Pendidikan Sejarah Peradaban Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Firdaus Sultan Muhammad MAG. Baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang pertamanya yaitu pembukaan dan latar belakang peradaban Islam. Peradaban Islam mengalami perkembangan yang sangat pesat setelah berakhirnya masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Salah satu dinasti yang mengalami pengaruh paling besar dalam panggung sejarah politik dan kebudayaan Islam adalah Bani Umayyah. Dinasti ini mengukir sejarah baru sebagai pemerintahan Islam pertama yang menerapkan sistem monarki. Dengan memiliki kota yang strategis, Damaskus sebagai pusat pemerintahan. Melalui kekuatan militer, diplomasi yang kuat, Bani Umayyah berhasil mengembangkan sayap kekuasaannya secara luar biasa, mencakup wilayah Asia Barat, Afrika, sebagian Eropa, hingga Asia Tengah, yang menjadikan salah satu kekuatan global paling ditakuti pada masa itu. Yang kedua yaitu proses berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Awal mula berdirinya dinasti Bani Umayyah tidak terlepas dari fase konflik politik berkepanjangan yang terjadi antara kelompok pendukung Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Titik balik sejarah terjadi pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, ketika Hasan bin Ali secara berani memilih jalan damai dan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah demi menyatukan umat. Peristiwa monumental ini abadi dalam catatan sejarah Islam dengan sebutan Al-Jam'ah atau Tahun Persatuan. Di bawah kendali Muawiyah yang sudah sangat berpengalaman menjadi gubernur di Syam, fondasi pemerintahan baru di Damaskus mulai dibangun dengan fokus utama pada stabilitas politik dan penguatan militer demi meredam gejolak dari kelompok oposisi. Selanjutnya yang ketiga yaitu transportasi sistem pemerintahan dan birokrasi di bawah kendali Bani Umayyah. Wajah kepemimpinan Islam mengalami transportasi radikal dari yang semula berbasis musyawarah mufakat menjadi sistem monarki turun-temurun. Langkah ini berani dipelopori oleh Muawiyah yang menunjukkan putra kandungnya sendiri, Yazid bin Muawiyah, sebagai putra mahkota penerus kekhalifahan. Mendekati sistem ini memicu gelombang kritik. Bani Umayyah berhasil membuktikan dengan membangun sistem administrasi negara yang sangat maju dan teratur. Mereka membentuk berbagai departemen khusus yang disebut Diwan, seperti Diwan Al-Jun untuk urusan militer, Diwan Al-Kharaj untuk pengelolaan pajak, keuangan, serta Diwan Al-Rasail untuk surat menyurat resmi pemerintahan. Yang keempat yaitu kebijakan Arabisasi dan penguatan militer adalah salah satu tonggak reformasi birokrasi terbesar terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Melalui kebijakan Arabisasi administrasi negara, sebelum kebijakan ini diterapkan, berbagai wilayah ditaklukkan. Islam masih menggunakan bahasa lokal seperti bahasa Persia dan Yunani untuk urusan administrasi operasional. Dengan diterapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara, efisiensi birokrasi meningkat tajam, sekaligus mempercepat penyebaran kebudayaan Islam ke seluruh penjuru wilayah. Kebijakan ini berjalan beriringan dengan reformasi militer yang masih, di mana membentuk pasukan darat dan laut yang tangguh berhasil mengantarkan dinasti ini menegakkan berbagai
pertempuran besar di luar jalur Jazirah Arab. Yang kelima yaitu mencapai puncak kejayaan di timur. Masa keemasan Bani Umayyah di timur bersinar paling terang pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Pada masa periode emas inilah ekspansi wilayah Islam mencapai titik terjauhnya setelah panglima legendaris Tariq bin Zaid dan Musa bin Nuzahir berhasil menaklukkan Andalusia di Spanyol. Sementara pasukan lainnya menguasai wilayah strategis di Asia Tengah seperti Samarkand. Keberhasilan ekspansi ini tidak hanya memperluas peta kekuasaan politik, tetapi juga membuka jalur perdagangan internasional baru yang menggabungkan peradaban timur dan barat. Sektor ekonomi pun tumbuh pesat melalui pengelolaan pajak yang teratur, yang dihasilkan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik seperti jalan raya, saluran irigasi, dan pusat perdagangan. Yang keenam yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Bani Umayyah. Bani Umayyah juga memberikan kontribusi yang fundamental bagi peletakan dasar-dasar ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Meskipun iklim keilmuannya belum sepesat masa Abbasiyah kelak, dinasti ini memberikan perhatian besar pada dunia pendidikan dengan memanfaatkan masjid, istana, dan rumah-rumah para ulama sebagai pusat pembelajaran. Momentum paling bersejarah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang mengimplementasikan gerakan resmi kodifikasi atau pembentukan hadis demi menjaga kemurnian ajaran Islam dari kepunahan. Selain itu, bidang arsitektur mengalami lompatan besar yang ditandai dengan berdirinya bangunan megah ikonik seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Masjid Quba Asy-Syakarah di Yerusalem yang memadukan keindahan seni bangunan Arab, Persia, dan Byzantium. Selanjutnya yaitu munculnya tantangan politik dan isu sosial. Di balik kemegahan peradaban yang berhasil dibangun Bani Umayyah, harus berhadapan dengan badai tantangan internal yang perlahan mengerogoti stabilitas kekuasaan mereka. Gerakan oposisi dari kelompok Syah yang meyakini kekhalifahan adalah hak keturunan dari Ali bin Abi Thalib serta kelompok Khawarij terus melakukan pemberobotan yang menguras energi dan kas negara. Di sisi lain, munculnya ketimpangan sosial akibat kebijakan pemerintahan yang cenderung mengutamakan bangsa Arab dan mengkhawatirkan ikan kaum Muwali atau Muslim non-Arab. Kaum Muwali merasa diperlakukan secara tidak adil dalam ranah politik, ekonomi, dan sosial, sehingga memicu sentimen negatif dan gerakan perlawanan yang merata di berbagai daerah. Selanjutnya yaitu krisis kepemimpinan di akhir dinasti memasuki fase akhir pemerintahannya. Kondisi internal istana di Damaskus kian rapuh akibat penurunan kualitas kepemimpinan para khalifah penerusnya. Sebagai besar penguasa akhir terbuai dalam gaya hidup mewah, menghabiskan waktu dalam istana, dan mengabaikan kesejahteraan serta apresiasi rakyatnya. Kondisi ini diperparah oleh konflik internal berupa perebutan kekuasaan yang sengit di antara anggota keluarga besar Bani Umayyah sendiri. Melemahnya kontrol pemerintahan pusat di Damaskus dimanfaatkan dengan sangat cerdas oleh gerakan perlawanan Bani Abbasiyah yang bergerak secara rahasia, merangkul kaum Muwali yang kecewa dan berhasil menghimpun dukungan massa yang sangat masif. Yang terakhir yaitu keruntuhan total Bani Umayyah di timur. Puncak kehancuran dinasti Bani Umayyah di timur akhirnya meletus pada tahun 750 Masehi dalam sebuah pertempuran berdarah di dekat Sungai Zab. Pasukan pemberontak Abbasiyah berhasil menghancurkan total kekuatan militer Umayyah dan merebut ibu kota Damaskus. Khalifah terakhir mereka,
Marwan bin Muhammad terbunuh dalam pelarian yang tragis di tanah Mesir, yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Bani Umayyah di timur dan dimulainya era baru di bawah dinasti Abbasiyah di Baghdad. Kendati demikian, sejarah mencatat akhir yang unik di mana salah satu seseorang pangeran Umayyah yang selamat, yaitu Abdurrahman ad-Dakhil, berhasil meloloskan diri ke Andalusia dan mendirikan kekuasaan baru di Spanyol guna melanjutkan efisiensi kegemilangan peradaban Islam di daratan Eropa. Sekian penyampaian materi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.